warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kuliah. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengar salah satu kisah dari salah seorang teman saya yang akan bercerita terkait pilihannya untuk menjadi seorang pebisnis, padahal background pendidikannya adalah pendidikan fisika. Melalui video ini teman-teman, saya tidak ingin mengajak teman-teman semua menjadi seorang pebisnis, tapi saya ingin mencoba menyampaikan bahwa kita tidak perlu terpaku bahwa pekerjaan yang baik itu ya jadi PNS, karena banyak jenis pekerjaan lain yang bisa kita lakukan yang juga bisa membuat orang tua kita bahagia atau orang-orang di sekeliling kita bahagia. Selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa jurusan kita pada saat kuliah atau jurusan S1-nya kita bukan menjadi penghalang kita untuk bekerja di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan jurusan kita, karena menurut saya dunia saat ini itu sangat-sangat terbuka untuk orang-orang yang mau berpikir kreatif untuk mendapatkan materi misalnya maupun kebahagiaan lainnya seperti itu. Langsung ada pertanyaan, kenapa sih kita perlu kuliah kalau begitu? Nah, saya punya cuplikan jawaban dari video yang saya lihat beberapa hari yang lalu yang kemudian menurut saya itu adalah representasi apa yang ingin saya sampaikan. Oke, mari kita lihat. Dan salah satu hal yang pelajaran terbesar waktu kuliah itu bagaimana cara berpikir. Sebenarnya kalau ditanya, oh kelas apa favorit cinta waktu kuliah? Ingat nggak profesor ini bilang apa? No, I don't remember. But going to university really helped me figure out how to view the world, how to look at things from a different perspective. It taught me how to think. Dan itu salah satu hal menurut aku yang terpenting yang kita dapetin dari higher education. Bagaimana cara berpikir, bagaimana melihat dunia dari berbagai perspektif, dan juga ketemu berbagai orang dengan background berbeda-beda itu juga sangat valuable. Dan itu experience kita nggak bisa dapetin kalau kita nggak kuliah, aku rasa. Nah, itu dia kan teman-teman. Jadi saya sepakat banget dengan Cinta Laura. Nah, untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita sudah lama di pembukaan. Mari kita mendengar kisah dari Kak Dini. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Ramli, biasanya dipanggil Dini. Saya adalah seorang sarjana fisika yang sedang menjalankan sebuah bisnis. Saya adalah seorang pebisnis dengan penghasilan 15 sampai 20 juta per bulan. Seorang sarjana fisika yang maunya harus ngajar, mendidik fisika, tapi saat ini memilih sebagai seorang pebisnis, dan dari itulah pilihan itu saya sangat bersyukur karena pada saat ini bisa menjadi seorang pebisnis muda dengan penghasilan belasan juta rupiah per bulan, dan dari sebagai pebisnis pula saya bisa mewujudkan segala impian-impian dari yang terkecil hingga yang besar dan yang besar-besar pula ke depan. Waktu saya SD sampai SMP selalu ranking 1 umum, jadi menganggap bahwa diri mampu di jurusan MIPA yang hitung-hitungan teman-teman. Jadi SMA saya daftar jurusan IPA dan berhasil lulus jalur undangan tanpa tes di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar, yaitu jurusan fisika juga. Jadi makin mantap bahwa saya mau nanti menjadi seorang guru atau pendidik fisika yang punya penghasilan 3 jutaan ke atas, yaitu setara dengan PNS. Jadi cita-citanya mau jadi guru atau dosen yang gajinya itu tetap teman-teman. Saya lulus itu bertepatan dengan pendaftaran CPNS. Jadi saya belum sempat untuk mendaftarkan diri saya untuk daftar PNS teman-teman. Saya bakal isi setahun ini hingga pendaftaran CPNS berikutnya untuk belajar dan memantaskan diri untuk menjadi guru. Setelah wisuda saya ngajar bimbel, salah satu bimbel favorit di Makassar, dan juga membimbing olimpiade fisika di sebuah sekolah dasar. Jadi saya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan saya, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana cara menghadapi siswa secara langsung sebelum memantaskan diri untuk mendaftar CPNS. Teman-teman, saya merasa bahwa saya tidak terlalu suka dengan keadaan ini. Saya harus pergi pagi, pulang malam. Malamnya saya harus mempersiapkan materi atau bahan ajar saya besoknya. Terus besok ngajar lagi, pulang capek, tapi bayarannya itu belum sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Sebenarnya saya kerja pengen untuk menghidupi kehidupan saya dan mencapai impian-impian saya.
waktu itu lagi marak-maraknya teman-teman saya pada jualan online, dan saya pun juga pengen punya penghasilan di luar hasil ngajar saya itu yang menurut saya belum cukup untuk diri saya. Jadi saya mau juga jualan, tapi berpikir, nah kalau saya jualan misalnya baju all shop gitu, pasti saya butuh duit yang banyak, modal, sementara saya nggak punya modal apapun, tidak punya kendaraan, dan gimana kalau misalnya saya harus menunggu barangnya itu datang PO sampai 6-8 hari, kan lama banget ya, kasihan sama customernya kita. Nah, sampailah saya ketemu dengan teman saya, teman waktu kuliah juga, sahabat waktu kuliah, dan dia sedang menjalankan bisnis Oriflame. Awalnya sih dia itu cuma jual-jualan, saya cuma mandang biasa aja, kenapa sih dia sibuk banget jualan, padahal kan kita mau jadi guru pendidik fisika, kenapa dia sibuk jualan. Nah, akhirnya ya teman-teman, saya lihat dia bisa punya penghasilan yang bertambah setiap bulannya, yang awalnya itu 50.000, lalu jadi 100.000, bulan depannya jadi 500.000, bulan depannya jadi 1 juta. Nah, pada saat itu saya masih berpikir, wah, masih 1 juta nih, ini belum bisa melebihi penghasilan saya sekarang yang sedang menjalani pengajar itu di tempat bimbel dan juga olimpiade. Hingga saatnya gajinya langsung meningkat menjadi 3,6 juta, dan dimana gaji 3,6 juta itu adalah gaji impian saya yang mau jadi seorang guru karena pengen punya gaji setara dengan PNS, teman-teman. Dan akhirnya saya kepoin bagaimana perjalanan karirnya dia. Akhirnya saya menetapkan diri untuk mencoba bisnis ini karena dia nggak butuh modal, tidak perlu menyetok barang seperti itu. Jadi saya tinggal promosi saja, cari orderan, hingga akhirnya banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa saya dapatkan, mulai dari tas, parfum, dan semua alat makeup yang saya sukanya. Makeup itu bisa saya dapatkan di bisnis ini, teman-teman. Di bulan kedua saya bergabung, saya bisa punya gaji bulanan 1,7 juta. Padahal pada saat itu saya merangkap dengan pekerjaan saya sebagai guru fisika, tapi bisa punya penghasilan 1,7 juta. Dan pada saat itu saya memantapkan diri, sebuah pilihan yang sulit. Saya kuliah sampai 4 tahun di jurusan fisika, tapi saya melihat bahwa saya punya masa depan yang cerah di bisnis ini. Memantapkan diri, konsul kepada kakak. Waktu itu saya belum berani konsul kepada orang tua saya karena orang tua sangat mendukung saya untuk menjadi guru. Saya bilang kalau di Oriflame ini saya kerjanya cuma malam hari, sedikit waktu yang saya luangkan saya bisa punya gaji segini. Bagaimana ya kira-kira kalau bisa meluangkan seluruh waktu saya dari pagi sampai malam untuk mengerjakan bisnis ini. Akhirnya teman-teman, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Saya nangis di depan manajemen kantor saya, tempat bimbel. Saya nangis karena itu adalah pilihan hidup saya, banting setir dari ngajar pendidikan ke pebisnis, teman-teman. Dan akhirnya di bulan itu pula penghasilanku bisa mencapai 3,7 juta sesuai dengan cita-citaku selama ini, pengen punya penghasilan setara dengan PNS. Fokus di bisnis ini full time mengerjakannya. Di bulan berikutnya, bulan keempat saya bergabung, bisa punya gaji 6 juta rupiah. Bayangkan teman-teman, 6 juta padahal saya fresh graduate, baru sarjana, tapi bisa punya gaji 6 juta. Wow, luar biasa. Hingga saat ini saya sudah 1,5 tahun bergabung dan sudah punya gaji bulanan 15 juta rupiah, dan itu di luar dari bonus-bonus yang saya dapatkan. Dari bonus-bonus puluhan juta, bisa beli HP iPhone 11 Pro, bisa bantu orang tua beli mobil secara cash, bisa ajak orang tua liburan ke Bali sekeluarga, dan banyak sekali, hingga hadiah motor, teman-teman. Banyak banget yang impian saya yang dulunya tidak punya motor, tidak punya apa-apa, HP-nya biasa saja, tapi bisa terwujud di bisnis ini. Dulu teman-teman, saat saya ngajar itu, saya sering pulang nangis. Pada malam hari saya pulang, badan sudah capek, pegal-pegal. Saya tinggalnya kontrakan ngekos bareng kakak, dan saya bilang sama kakak saya,
Kak, Dina, kan kakak saya namanya Dina. Kenapa ini hidupku susah sekali? Ternyata cari uang itu susah sekali ya. Bagaimana itu orang di luar sana bisa dapat duit tapi tidak merasakan yang seperti ini? Mungkin ada di luar sana pekerjaan yang bisa memberikan saya hasil, memberikan saya gaji sesuai dengan apa yang saya usahakan, teman-teman. Akhirnya, tanpa pernah dibayangkan sebelumnya, saya malah jadi seorang pebisnis, teman-teman. Apa yang kita cita-citakan, teman-teman, apa yang jurusan saya sebelumnya, saya adalah sarjana fisika, malah terjun ke dunia bisnis itu pun tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan saya malah yakin tujuan saya, impian saya mau kerja, mau punya penghasilan memang untuk mencapai impian-impian seperti misalnya mau liburan ke luar negeri, mau dapat mobil, mau punya penghasilan yang belasan juta hingga puluhan juta. Itu nggak mesti untuk menjadi seorang guru, nggak harus jadi guru atau jadi dokter atau jadi polisi untuk menjadi orang yang sukses. Nggak harus dengan cara itu, teman-teman. Itu adalah cita-cita secara umum, tapi kita bisa mencari pekerjaan di luar sana yang sesuai dengan kita, yang kita nyaman mengerjakannya dan bisa mewujudkan impian-impian kita. Kita kuliah belum tentu kita suksesnya di bidang tersebut juga, teman-teman. Manfaatnya ketika saya kuliah itu saya belajar bagaimana kerja keras, bagaimana saya yang harus mengerjakan sebuah pekerjaan agar pekerjaan itu tuntas, harus fokus, harus kerja keras, nggak boleh ngeluh. Dan itu pun pula yang saya pelajari saat menjalankan bisnis ini, teman-teman. So, bagi teman-teman yang calon sarjana maupun yang sudah sarjana tapi belum bekerja, nah saatnya teman-teman melakukan perubahan dalam hidup. Nggak perlu kok untuk sesuai dengan bidang teman-teman saat teman-teman kuliah. Nggak apa-apa kita keluar dari zona nyaman, kita berganti haluan. Yang penting teman-teman nyaman mengerjakan pekerjaan itu. Teman-teman bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan impiannya dari pekerjaan itu. Teman-teman silahkan perjuangkan. Oke teman-teman, terima kasih telah dinonton sampai akhir video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga diberikan like sama komentar di video ini. Dan sangat bagus jika teman-teman bersedia untuk membagikan ke teman-temannya. Oke deh, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.